Pengertian alkaloid. Alkaloida adalah golongan senyawa organik yang banyak ditemukan di alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikroba. Senyawa ini mengandung sebuah atom nitrogen yang bersifat basa lemah, mempunyai cincin nitrogen yang sebagian besar heterosiklik yang bersifat aktif, memiliki rasa pahit dan mempunyai efek fisiologis. Untuk pengertian alkaloid, quinin adalah suatu derivat alkaloid dari kulit pohon kinkona atau alkaloid yang diekstrak dari kulit kina. Quinin adalah alkaloid kristal putih alami yang memiliki rasa pahit. Senyawa stereoisomer dari quinin ini merupakan pengobatan efektif pertama untuk malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dan mulai digunakan pada sekitar abad ke-17. Quinin memiliki nama kimia metoksil quinolenil vinil quinuklidinil metanol sulfat dihidrat atau metoksikinkonan ol sulfat dihidrat. Sinonim quinin atau quinine, rumus C20H24N2O2, massa mol 324,417 gram per mol. Manfaat alkaloid quinin. Alkaloid quinin digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan obat pil kina yang berkhasiat dalam pengobatan penyakit malaria, baik malaria tropicana maupun penyakit malaria quartana. Quinin dapat digunakan sebagai obat malaria dikarenakan memiliki efektivitas yang baik terhadap semua jenis Plasmodium dan efektif sebagai zontosida maupun gametosida. Ini merupakan gambar dari struktur alkaloid quinin. Gambar pertama merupakan struktur senyawa dari quinin, kedua quinidin, ketiga sinkonin, dan yang keempat adalah sinkonidin. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang digunakan yaitu alatnya 1. Timbangan analitik, 2. Alat-alat kelas, 3. Chamber KLT, 4. Kolom, 5. Statif, 6. Plat KLT, silika gel K254, 7. TLV scanner atau densitometer. Bahannya yaitu 1. Serbuk kulit batangina, 2. N-heksana, 3. Metanol, 4. etil asetat, 5. kloroform, 6. standar quinin, 7. glaswol, 8. aquades, 9. serbuk silika. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Yang pertama, uji tabung. Siapkan alat dan bahan, timbang 10 gram quinin dan larutkan dengan 10 ml metanol sebagai larutan uji. Lalu ambil larutan uji dan lakukan uji alkaloid dengan menggunakan reaksi Mayer dan drag and drop. Selanjutnya lihat hasil. Jika hasil Mayer lengkap jingga dan drag and drop endapan kuning, maka sampel dikatakan positif alkaloid. Yang kedua, uji KLT. Fase diam yaitu silika gel Kf254, fase gerak kloroform metanol 9:1. Diukur fase gerak kloroform dan metanol 9:1 dengan menggunakan mikropipet. Lalu masukkan ke dalam chamber dan jenuhkan. Lalu total fraksi asetan dan standar quinin dan pada fase diam. Lalu dialusi fase gerak dan fase diam. Lalu semprot plat dengan asam sulfat 10%. Lalu dilihat pada UV 254 dan 366 nm. Tandai spot yang mengandung quinin. Yang ketiga, uji tambahan. Pertama, devetting dan ekstraksi. Siapkan alat dan bahan. Lalu sebanyak 25 gram serbuk kulit kina didevetting dengan 100 ml N-heksana. Lalu aduk selama 10 menit. Selanjutnya saring sampai memperoleh fitrat. Lalu ampas hasil devetting dimaserasi dengan 62 ml metanol selama 24 jam. Selanjutnya saring sampai memperoleh fitrat. Lalu ampas diremaserasi kembali dengan 62 ml metanol selama 24 jam. Lalu saring sampai memperoleh fitrat. Selanjutnya fitrat yang dihasilkan diopen pelarutnya dengan oven selama 3 hari dengan suhu 40 derajat Celcius. Ekstraksi cair-cair. Siapkan alat dan bahan. Lalu sebanyak 620 mg ekstrak metanol kulit batang kina, tambahkan asam sulfat 10%, bobot per volume sebanyak 10 ml, lalu partisi dengan 20 ml etil asetat, lalu tambahkan 10 ml amonia cair, lalu tampung kedua fase memperoleh fraksi air dan fraksi etil asetat, lalu uapkan fraksi dalam oven dengan suhu 40 derajat Celcius. Uji tambahan identifikasi alkaloid. Siapkan alat dan bahan. Dialusi plat yang sudah ditotal semua fraksi dan standar quinin di bawah sinar UV 254 nm dan 366 nm dengan fase gerak dan fase diam. Lalu tandai bercak positif yang mengandung quinin pada kertas kalkir. Lalu semprot plat dengan asam sulfat 10%. Lalu deteksi pada UV 366 nm. Lalu tandai bercak yang mengandung quinin pada kertas kalkir. Selanjutnya hitung RF dan H. Di sini aku mau menjelaskan tentang uji organoleptik pada alkaloid. Apa itu uji organoleptik? Jadi, uji organoleptik atau biasa disebut uji indera atau uji sensori itu merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia seperti indera penglihatan, penciuman, peraba, dan
pendengaran sebagai alat utama pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Nah, tujuannya adalah untuk pengawasan mutu terhadap bahan mentah, produk, dan komoditas. Uji organoleptik sendiri meliputi warna, bau, dan rasa. Di sini dilakukan uji organoleptik alkaloid quinin yang terdapat pada tanaman kina, lebih tepatnya pada kulit batang kina. Kulit batang kina yang segar memiliki warna putih kecoklatan, bau khas, rasa pahit. Sedangkan serbuknya berwarna coklat muda sampai coklat merah, tidak berbau, rasanya pahit dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Kisawardini dan ini adalah NIM saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alkaloid quinin, lebih tepatnya yaitu tentang bagaimana cara mengidentifikasi alkaloid quinin dalam suatu tumbuhan. Untuk melakukan identifikasi dapat dilakukan dengan screening fitokimia. Screening fitokimia ini bertujuan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya zat-zat aktif biologis atau senyawa pada suatu tumbuhan. Screening kimia ini juga dapat dilakukan salah satunya dengan uji tabung. Uji tabung ini dilakukan dengan menggunakan filtrat atau ekstrak dari simplicia yang nantinya akan direaksikan dengan reagen tertentu dan menggunakan alat laboratorium seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, pengujian ini ada dua cara untuk menguji alkaloid, yaitu yang pertama dengan menggunakan reaksi Mayer dan yang kedua dengan menggunakan reaksi Dragendorf. Namun sebelum itu perlu dilakukan pembuatan filtrat terlebih dahulu, yaitu kan defatting. Defatting ini berfungsi untuk menghilangkan lipid, lemak atau klorofil yang dapat mengganggu atau proses reaksi nantinya. Proses defatting ini dilakukan dengan melarutkan 25 gram serbuk kulit batang kina ke dalam 100 ml N-heksana dan direndam selama 10 menit. Kemudian disaring dan nanti akan menghasilkan filtrat dan juga ampas. Selanjutnya itu maserasi 1 dengan menggunakan ampas hasil defatting yang dilarutkan ke dalam 62 ml metanol, kemudian didiamkan selama 24 jam, disaring dan didapatkan hasil yaitu filtrat dan juga ampas. Ampas hasil maserasi 1 ini digunakan untuk maserasi 2 atau remaserasi. Dengan cara yang sama yaitu ampasnya dilarutkan atau direndam dengan 62 ml metanol, kemudian direndam lagi selama 24 jam, direndam di dalam metanol, kemudian disaring dan akan menghasilkan filtrat. Nah, agar filtratnya itu bisa dipakai, diperlukan ekstraksi terlebih dahulu yaitu dengan cara memasukkan filtrat ke dalam oven bersuhu 40 derajat dan didiamkan selama 3 hari. Selanjutnya kita mulai memasuki pengujian alkaloid, yaitu yang pertama menggunakan Mayer solution atau reagen Mayer. Di sini caranya yaitu dengan menambahkan 2 tetes HCl2 normal ke dalam filtrat dan ditambahkan Mayer solution. Apabila sampel tersebut mengandung alkaloid, nantinya larutan tersebut akan membentuk endapan berwarna jingga. Selanjutnya cara yang kedua adalah dengan menggunakan Dragendorf solution atau reagen Dragendorf. Sama halnya seperti Mayer solution, caranya yaitu dengan menambahkan 2 tetes HCl2 normal ke dalam filtrat, kemudian ditambahkan reaksi Dragendorf dan hasilnya yaitu terjadi endapan kuning apabila sampel tersebut mengandung alkaloid. Perkenalkan, saya Istina Dwistianingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kromatografi lapis tipis. Yang pertama, kromatografi lapis tipis adalah suatu teknik kromatografi yang digunakan untuk memisahkan campuran yang tidak volatil. Pada kali ini, kami melakukan uji KLT pada batang kina untuk mengidentifikasi mengenai kandungan alkaloidnya. Metode yang kami gunakan dalam praktikum ini adalah kromatografi kolom lambat adalah metode yang digunakan untuk memurnikan bahan kimia tunggal dari campurannya. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk aplikasi pada skala mikrogram hingga kilogram. Hasil praktikum didapatkan bahwa fraksi etil asetat mengandung quinin. KLT hasil fraksinasi dilakukan dengan cara hasil fraksinasi kromatografi kolom lambat dan standar quinin ditotolkan pada plat. Kemudian didapatkan hasil berikut ini. KLT preparatif dilakukan dengan cara larutan uji vaksinasi dan larutan standar quinin ditotolkan dalam bentuk pita. Kemudian didapatkan hasil berikut ini. KLT hasil vaksinasi dilakukan dengan cara menotolkan fraksi etil asetat dan standar quinin. Kemudian didapatkan hasil berikut ini. KLT desintometri dilakukan dengan cara menotolkan fraksi etil asetat yang positif mengandung quinin. Kemudian didapatkan hasil berikut ini.